HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih atau sel imun tubuh. Sehingga ketika sudah terinfeksi HIV, maka tubuh seseorang tidak punya lagi kekebalan terhadap berbagai infeksi yang rentan terjadi. HIV adalah virus yang bisa menular dari satu orang ke orang lainnya. Ketika sudah ada kumpulan gejala dari menurunnya kekebalan tubuh sampai batas tertentu, maka seseorang penderita HIV sudah masuk ke dalam kategori AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan fase terparah dari tahapan penyakitnya. Secara normal, ketika sistem imun bekerja dengan baik, kita terlindungi dengan aman dari bakteri, virus, dan jamur yang berkeliaran di sekitar kita sepanjang waktu. Tapi pada penderita HIV/AIDS, semakin lama sel-sel imun tubuh semakin berkurang, sehingga kuman-kuman yang ada di sekitar kita bisa dengan mudah menginfeksi tubuh, baik itu dari kulit, mulut, telinga, ataupun seluruh organ dalam tubuh kita. Karena itu, ada sangat banyak gejala yang ditemukan pada penderita HIV/AIDS dan kebanyakan baru menyadarinya ketika kondisinya sudah parah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana tentang penyakit HIV/AIDS terjadi dan apa saja gejala awal serta ciri-ciri seseorang menderita penyakit HIV/AIDS. Tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, kita akan bahas dulu bagaimana penularan dari HIV. HIV secara umum bisa menular melalui 3 media. Pertama adalah media cairan kelamin yang penularannya tentu melalui hubungan seksual. Kedua, HIV bisa menular dari media darah yang sering terjadi karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bersamaan dan sering ditemukan misalnya pada pecandu narkoba, atau melalui media darah secara transfusi. Bisa juga menular melalui benda tajam seperti alat cukur, jarum akupuntur, atau alat tindik yang tercemar dengan darah yang mengandung HIV. Kemudian HIV juga bisa menular dari ibu HIV ke bayi yang dapat terjadi selama kehamilan atau saat persalinan, bahkan saat pemberian ASI. Penting juga diketahui, walaupun HIV bisa berkembang dengan baik di dalam tubuh, tapi virus ini mudah mati pada lingkungan luar tubuh, sehingga HIV tidak dapat ditularkan melalui bersenggolan, bersentuhan, atau bahkan berpelukan. Tidak juga menular dari tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi. Tidak juga menular melalui bersin, batuk, atau berenang bersama. Tidak juga melalui penggunaan piring atau alat makan yang sama. Dan tidak bisa menular melalui gigitan nyamuk atau serangga yang sama. Nah, jadi kita sudah tahu nih apa yang dapat menularkan dan tidak menularkan HIV. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih gejala dari penyakit HIV ini. Jadi, setelah HIV masuk ke dalam tubuh, ada beberapa tahapan yang akan dialami seiring dengan perkembangan virus di dalam tubuh. Masing-masing tahapan ini akan menghasilkan gejala yang berbeda-beda. Biasanya penderita HIV akan melewati 3 fase, yaitu stadium pertama disebut dengan fase infeksi akut. Fase ini berlangsung sekitar 2 minggu sampai 3 bulan setelah virus masuk ke dalam tubuh. Awalnya ada banyak orang dengan HIV/AIDS yang tidak merasakan gejala apapun, tapi seiring berjalannya waktu, 2/3 dari keseluruhan penderita mengalami gejala awal mirip flu pada fase ini. Di antaranya gejala yang akan muncul adalah demam, munculnya ruam, keringat pada malam hari, kram otot, radang tenggorokan, lemah, pembengkakan kelenjar getah bening, dan sariawan. Tentu tidak semua gejala bisa dirasakan secara bersamaan. Beberapa orang merasakan banyak gejala, tapi ada juga yang tidak merasakan gejala apapun. Intinya, pada fase ini ada berbagai reaksi yang dapat muncul dari tubuh kita ketika virus baru masuk. Gejala mirip flu yang kita sebutkan barusan muncul karena reaksi natural tubuh saat sistem imun sedang melawan makhluk asing, yang dalam hal ini tentu adalah virus HIV. Pada fase ini, jumlah virus di dalam darah sangat tinggi, sehingga tinggi pula kemungkinan seseorang bisa menularkannya kepada orang lain. Tapi, walaupun jumlah virus tinggi, biasanya tes HIV akan negatif pada periode ini. Karena tes HIV paling umum digunakan adalah untuk mendeteksi antibodi, bukan dengan mendeteksi virus yang ada. Jadi, walaupun virus banyak di dalam tubuh, biasanya antibodi baru terbentuk setelah beberapa minggu dari saat virus masuk, dan belum terdeteksi pada periode akut ini. Kemudian setelahnya, HIV akan memasuki stadium kedua, yaitu stadium HIV kronik. Pada fase kedua ini, virus tetap berkembang biak di dalam darah, tapi dengan kecepatan yang sangat lambat.
Karena itu fase kronik ini bisa berlangsung sangat lama, yaitu dari 2 sampai 10 tahun bahkan. Pada fase ini kebanyakan penderita tidak merasakan keluhan apapun dan merasa sehat-sehat saja. Tapi kalau menjalani tes HIV, hasilnya sudah menunjukkan positif. Kalau penderita sudah terdeteksi dan mendapatkan obat pada fase ini, maka ia bisa menjalani kehidupan yang lebih panjang dan tidak menularkan HIV ke pasangannya, walaupun melalui seks. Jadi, deteksi dini dan pemeriksaan terhadap HIV yang cepat sangatlah penting untuk mencegah penyebaran dan pencegahan perburukan dari kondisi penderita. Kemudian, stadium final adalah stadium AIDS. Pada fase ketiga ini, virus sudah berhasil masuk melemahkan keseluruhan sistem imun kita. Ya, karena sel-sel darah putih sudah dirusak, sehingga tidak ada lagi kekebalan tubuh yang berfungsi. Sebenarnya ada fase perantara antara fase kronik menuju fase AIDS, dan pada fase perantara inilah gejala mulai terlihat. Tapi sulit untuk tahu pasti kapan fase perantara itu terjadi, sehingga pengelompokan AIDS ini tetap dibagi menjadi 3 stadium. Kepastian dari masuknya penderita ke fase AIDS adalah dengan menilai jumlah sel darah putih yang disebut CD4. Jadi ketika CD4-nya di bawah 200 sel per milimeter kubik, maka mereka sudah masuk ke dalam fase yang disebut fase AIDS. Gejala-gejala yang paling sering ditemukan pada fase AIDS sangat banyak, antara lain penurunan berat badan yang sangat signifikan, bahkan lebih dari 10 kg per bulannya. Pembengkakan kelenjar getah bening pada ketiak, leher, bagian belakang telinga, atau bawah rahang yang tidak kunjung sembuh. Kemudian karena sistem imun tidak bisa melawan kuman-kuman di sekitar lingkungan kita, maka akan muncul gejala-gejala akibat kuman-kuman tersebut menginfeksi beberapa sistem organ. Kuman yang masuk melalui sistem pencernaan akan menimbulkan gejala infeksi jamur pada mulut yang ditandai dengan adanya lapisan putih tebal di rongga mulut. Kemudian infeksi bakteri dan virus di sekitar juga bisa menyebabkan diare atau mencret yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Lalu infeksi pada selaput mukosa akan membuat luka pada bagian mulut, anus, dan juga alat kelamin kita. Dan lagi, infeksi pada paru akan menimbulkan penyakit yang disebut pneumonia dengan gejala batuk serta sesak napas. Bisa juga muncul ruam merah keunguan pada kulit yang tidak kunjung menghilang. Ada juga gejala saraf seperti ingatan yang mulai hilang, sulit fokus, dan kesadaran yang mulai terganggu. Intinya akan muncul sangat banyak gejala dari hampir semua organ tubuh ketika seseorang sudah masuk ke fase AIDS. Karena ya tubuh kita tidak lagi bisa melawan infeksi atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Karena itu, apabila penderita AIDS tidak mendapatkan penanganan yang adekuat, maka kemungkinan hidupnya hanyalah sekitar 3 tahun saja. Kemudian, karena penyakit yang terus berkembang, infeksi bisa menjadi semakin parah, sistem imun tidak berfungsi, dan akhirnya semua organ bisa jadi rusak. Oleh sebab itu, deteksi dini dan penanganan awal yang tepat pada penderita AIDS sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika pasien mendapatkan pengobatan yang tepat, mereka bisa berada di fase kedua atau fase kronik selama puluhan tahun. Bahkan ada kemungkinan tidak berkembang ke tahap AIDS. Sampai sekarang, obat pasti dari penyakit HIV/AIDS ini belum ditemukan, atau mungkin masih dalam penelitian yang masih berjalan cukup panjang mungkin untuk penemuannya. Karena mungkin ilmuwan belum familiar nih dengan cara gimana sih virus ini bekerja dan gimana caranya supaya sistem imun kita tetap terjaga. Karena itu mudah-mudahan ke depan obat-obatan dan juga penanganan dari penyakit HIV/AIDS ini semakin berkembang dan ditemukan. Nah teman-teman, itulah video kita kali ini berkaitan dengan definisi, penyebab, penularan, dan gejala dari HIV/AIDS. Semoga wawasan kita semua sama-sama bertambah setelah konten kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar HIV/AIDS, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.